Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong menjunanku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhanku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah, berilah Roh-Mu kepadaku, agar terang Kristus pun nyatalah. Shalom, Jemaat GKJ Wisma Panunggal Merican yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki rangkaian persekutuan doa 10 hari, hari yang kedua dalam masa Pentakosta, dengan tema iman yang tak goyah. Mari kita buka dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu, kami beroleh kesempatan untuk merayakan, mempersiapkan Pentakosta di gereja kami. Tuhan, kami rindu mendengar sapaan firman-Mu, kami merenungkannya, biarlah urapan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberi kami kuasa mengerti dan mampu menjalani firman Tuhan sesuai dengan kehidupan kami di dalam Roh Kudus. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur 93. Judul Mazmur 93, Tuhan Raja yang kekal. Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak kudus.
ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah iman yang tak goyah. Suatu saat tentu setiap kita pernah menerima pertanyaan, apa kabar? Ada yang jawabnya baik, ada yang jawabnya luar biasa. Kalau kita sedang mengalami permasalahan dan kita mendapatkan pertanyaan apa kabar, kalau kita menjawab baik, tentu kita dalam jawaban yang baik itu kita akan membayangkan apakah seberapa baik kita menjawab baik itu, atau luar biasa, seberapa luar biasa jawaban kita itu. Ya, pada awal tahun ini tentu kita masih ingat bahwa di daerah Sumatera Barat, di daerah Sumatera Utara, di daerah Aceh ada bencana besar, banjir bandang. Ada banjir bandang. Oleh karena itu, perasaan kita ketika kita menjawab dengan baik atau luar biasa, sementara kita ada dalam daerah bencana, tentu kita ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah. Padahal kita mengaku percaya Tuhan. Tuhan itu maha melindungi, maha segalanya buat kita. Oleh karena itu, karena Dia tidak berubah, semestinya jawaban kita baik adalah kebaikan Tuhan. Jawaban kita luar biasa juga adalah keluar biasaan Tuhan yang menyertai kita. Ada pesan di dalam Mazmur 93, 3 pesan yang saya catat. Yang pertama, Tuhan itu mengatasi badai. Kalau kita pernah mendengar lagu badai pasti berlalu, tentu badai itu pasti berlalu sebagaimana Tuhan menghendaki berlalunya badai. Kalau Tuhan itu baik, tentu badai Tuhan itu juga baik untuk mengatasi berbagai badai. Tuhan yang kedua, Tuhan itu selalu tepat waktu. Dia tidak terlalu cepat, dia tidak juga terlalu lambat. Dia tepat waktu. Oleh karena itu, kita walaupun ada rasa galau, gelisah, takut, khawatir, kita yang mengatakan baik atau luar biasa, jangan lupa bahwa keberadaan Tuhan kita bagi kita orang yang percaya, kita ini selalu dalam penyertaan Tuhan. Dalam hal iman yang tidak tergoyahkan, iman yang dalam pemeliharaan Tuhan, kita mengenal ada iman yang benar, iman yang menuju kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Tetapi di samping itu kita juga mengenal iman yang tidak benar. Contoh, kalau kita di dalam gelap, kemudian kita mendengar suara, silahkan lompat kemari. Iman yang tidak benar adalah iman yang melompat dalam gelap. Atau iman yang berdasarkan logika. Artinya bahwa iman kita hanya menggantungkan pada logika kita. Benar menurut logika, tetapi bisa tidak benar menurut firman Tuhan. Oleh karena itu, iman yang tidak benar adalah iman yang berlandaskan pada logika. Kemudian ada iman yang sementara. Artinya apa? Kita berdoa, kita belajar sungguh-sungguh, minta kepada Tuhan, tetapi semuanya hanya untuk yang sementara, hanya untuk lulus, hanya untuk mendapatkan pekerjaan, hanya untuk mendapatkan pasangan hidup. Itu iman yang sementara, bukan iman yang benar.
Bagaimana iman yang benar? Iman yang tidak goyah itu yang bagaimana? Saya punya beberapa kunci. Ada kunci gerbang, ada kunci kamar, ada kunci garasi, dan sebagainya. Tentu untuk setiap kunci punya fungsi masing-masing. Saya tidak bisa menggunakan kunci untuk gerbang, kunci untuk rumah, walaupun semuanya mirip keadaannya. Tetapi iman yang benar adalah seperti kunci yang benar. Nah, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang benar, iman sebagai kunci yang benar yang seperti apa? Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu kata firman Tuhan Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa surga kalau tidak lewat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, iman yang benar, iman yang tidak tergoyahkan adalah iman yang fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sedemikian jauh perenungan kita akan iman yang tidak goyah, yaitu iman yang menuju kepada hidup kekal Tuhan Yesus Kristus. Kunci yang benar, iman yang benar hanya menuju kepada surga, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran, tidak ada hidup di luar Tuhan Yesus Kristus. Biarlah renungan pada persekutuan doa yang kedua ini dengan tema iman yang tidak goyah berdasarkan Mazmur 93 ayat 1 sampai dan yang kelima dapat kita pahami dengan baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa syafaat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga dan sahabat agar mereka bisa memiliki iman yang teguh, iman yang tak goyah. Juga kami berdoa untuk gereja agar dapat menjadi cara Tuhan menguatkan iman banyak warga jemaatnya. Kami pun berdoa bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia agar para pemimpinnya mau berjalan bersama Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, baik berjemaat, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, maupun dalam bekerja. Biarlah kami senantiasa meminta tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kami diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus memang